Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Syarat-syarat sah transaksi bisnis, pentingnya hukum bisnis dalam dunia bisnis untuk membangun kepercayaan dan reputasi. Adapun anggota kelompok kami, saya Nalvana Nasyapati sebagai moderator dan rekan saya Yasrin Duma. Saya Rika Ravalia Rumbino. Saya Awari Cebubi. Selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang. Aturan syarat sah ini lahir sebagai solusi atas sejarah kelam perdagangan masa lalu. Sebelum adanya kodifikasi hukum formal, transaksi rawan dibatalkan sepihak jika salah satu pihak merasa tertipu atau dipaksa. Dengan menetapkan batasan yang baku melalui pasal 1320 KUP Perdata, negara memberikan kepastian hukum dan keamanan berusaha sehingga roda perekonomian dapat berjalan stabil tanpa rasa cemas akan kecurangan sengketa. Adapun materi kami yang mencakup, yang pertama pengertian transaksi bisnis, kedua kesepakatan para pihak, ketiga kecakapan hukum para pihak, yang keempat, objek transaksi yang jelas. Yang kelima, sebab atau tujuan yang halal. Yang keenam, pentingnya memenuhi syarat sah transaksi. Dan yang ketujuh, ada kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian transaksi bisnis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yosrin. Oke, kita akan masuk dalam pengertian transaksi bisnis. Syarat sah transaksi bisnis adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu transaksi atau perjanjian memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang terlibat. Menurut pasal 1320 KUHP Perdata, syarat tersebut meliputi yang pertama, kesepakatan para pihak tanpa paksaan, penipuan atau kekhilafan. Yang kedua, kecakapan para pihak untuk melakukan tindakan hukum. Yang ketiga, objek yang jelas baik berupa barang, jasa maupun hak. Sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, transaksi bisnis menjadi sah, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak. Kita masuk ke kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak adalah persetujuan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis mengenai hak dan kewajiban yang akan dijalankan. Kesepakatan ini harus diberikan secara sukarela atas dasar kehendak bebas tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Dengan adanya kesepakatan, semua pihak dianggap telah memahami, menerima, dan menyetujui isi perjanjian sehingga transaksi dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum. Hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kesepakatan dilakukan atas kehendak dan kemauan masing-masing pihak. Yang kedua, tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan dalam memberikan persetujuan. Dan yang ketiga, setiap pihak harus memahami dan menyetujui isi perjanjian yang dibuat. Berikutnya kita masuk dalam hukum para pihak. Kecakapan hukum para pihak. Kecakapan hukum para pihak adalah kemampuan seseorang atau badan usaha untuk melakukan tindakan hukum dan membuat perjanjian yang sah. Dalam transaksi bisnis, para pihak harus memiliki kewenangan dan kemampuan hukum untuk memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban yang disepakati. Jika salah satu pihak tidak cakap menurut hukum, maka perjanjian dapat dibatalkan. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, para pihak harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perjanjian. Dan yang kedua, setiap pihak memahami hak dan kewajiban dalam transaksi. Dan berikutnya, pihak yang melakukan transaksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama dirinya atau badan usaha yang diwakilinya. Objek transaksi yang jelas. Objek transaksi yang jelas adalah barang, jasa, hak, atau kewajiban yang menjadi pokok perjanjian dan harus ditentukan secara jelas, spesifik, serta dapat diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Kejelasan objek transaksi penting untuk menghindari kesalahpahaman, keraguan, atau perbedaan penafsiran, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Baik, berikutnya di sini kita masuk pada sebab atau tujuan yang halal.
Sebab atau tujuan yang halal adalah tujuan yang mendasari suatu transaksi bisnis dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan maupun ketertiban umum. Setiap perjanjian harus dibuat untuk tujuan yang sah, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan transaksi juga harus jelas agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum atau norma yang berlaku jika suatu transaksi memiliki tujuan yang melanggar hukum, kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Berikutnya, kita masuk pada pentingnya memenuhi syarat sah transaksi. Memenuhi syarat sah transaksi sangatlah penting karena yang pertama, memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi, dan yang kedua, melindungi hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, mengurangi resiko sengketa atau konflik yang dapat muncul di kemudian hari. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis. Dan yang kelima, menjamin keabsahan transaksi hingga dapat dilakukan dan diakui secara hukum. Dan yang keenam, mendukung kelancaran kegiatan bisnis secara profesional, aman, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan. Syarat sah transaksi bisnis merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu transaksi atau perjanjian memiliki kekuatan hukum berdasarkan pasal 1320 KUP Perdata. Terdapat 4 syarat utama, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek transaksi yang jelas, serta sebab atau tujuan yang halal. Keempat syarat tersebut saling berkaitan dalam menjamin keabsahan suatu transaksi. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas, risiko sengketa dapat diminimalkan, serta tercipta kepastian dan perlindungan hukum yang mendukung kelancaran kegiatan bisnis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan selamat sore dan terima kasih.